Krishna atau lengkapnya dia Ignatius Krishna Setiadi, SIE, kadang dipanggil Romo Wasiso. Saya romo rekan di paroki ini, bagi yang bukan dari paroki ini. Romo rekan berarti ada romo kepalanya. Romo kepalanya itu Romo Basius Sumario atau dikenal dengan Romo Mario. Pada sore hari ini kita akan mulai bersama-sama untuk belajar terkait dengan persiapan untuk penerimaan sakramen Krisma. Ada yang punya bayangan sakramen Krisma itu seperti apa? Sudah baptis semua? Sudah. Sudah menerima komuni pertama? Sudah menerima sakramen penguatan? Sudah menerima sakramen Krisma? Apa bedanya sakramen Krisma dengan sakramen penguatan? Sama. Kita akan melihat yang sakramen inisiasi. Jadi sakramen inisiasi itu ada 3, ya enggak? Apa aja? Sakramen inisiasi itu ada 3. Apa saja? Baptis, terus komuni, ekaristi, terus Krisma. Kita sebenarnya akan membahas 3 itu. Tetapi pertama-tama kita harus melihat bagian ini. Apa itu sakramen? Kira-kira apa? Kalian sudah menerima 2 dari 7 sakramen yang ada. Kalian semua bisa nggak menerima 7 sakramen? Hah? Kenapa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa nggak boleh menerima ke-7-7-nya? Ke-7-7-nya kenapa nggak boleh menerima? Ya. Namamu siapa? Arthur. Arthur dari Marsud. Dari Marsud. Parokinya? Santo Yohanes Maria Vianney. Cilangkap. Oke. Mengapa? Tadi pertanyaannya apa? Mengapa tidak bisa menerima 7 sakramen? Mengapa tidak bisa menerima 7-7-nya? Karena kalau misalnya sudah menerima sakramen untuk Romo, nggak bisa menerima sakramen pernikahan. Nah, kalau udah menerima sakramen pernikahan, nggak bisa menerima sakramen Romo. Iya, sakramennya Romo itu apa? Sakramennya Romo-nya Mama, oke. Kita beri tepuk tangan. Berarti tahu ya ada 7 sakramen itu apa saja? Ada yang sama sekali nggak tahu tentang 7 sakramen? Kalau tidak tahu angkat tangan saja nggak apa-apa. Ini tidak menentukan lulus atau tidaknya, tetapi nanti daripada tidak tahu sampai dijelaskan terakhir nanti tidak tahu, lebih baik tidak tahu di bagian awal. Iya. 1, ada lagi? 2, Pak. 3, 4. Nah, ini kalau yang muda saya harus bertanya. 7 sakramen masa tidak tahu? Nah, kira-kira apa aja kalau menurut kalian bertiga ini? Apa? Menurut kalian apa 7 sakramen itu? Ini dari mana nih? Satu ini, 1, 2, 3. Nah, oke. Dari mana? Kalian dari mana? Dari rumah. Asal parokinya mana? Bidara Cina. Lingkungannya mana? Jawab. 1, 2, 3. Lingkungan tidak tahu. Ini tahu nggak mereka dari mana? Yang duduk sebelahnya? Mak Fitri, sini berarti. Karena
Kayak suster anak, suster anak. Bener nggak? Satu komplek dengan suster ya? Iya, iya, iya. Semua ya, iya. Ya, nanti tanya dengan suster. 7 sakramen itu apa saja? Ada lagi yang tidak tahu? Selain ini pengecualian yang dari sebelah ini, ada lagi yang tidak tahu? Tahu semua ya? Nah, sakramen kalau kita tahu ada 7, maka seharusnya kita juga mengerti bahwa sakramen itu artinya adalah berasal dari bahasa Latin, yakni apa di sana? Sacramentum. Baik kalau yang membawa alat tulis silahkan menulis. Dan yang kedua, saya minta untuk tidak difoto. Mohon alat komunikasi silahkan diturunkan sebentar. Nanti pada saatnya kalian akan mendapatkan materinya yang lengkap. Tetapi untuk sekarang, untuk sebagai ingatan, silakan yang membawa alat tulis menulis. Pertama, tentang sakramen. Sakramen itu berasal dari bahasa Latin, yakni sacramentum. Dulunya ini adalah sumpah setia dari tentara Romawi kepada kaisar. Maka orang kalau mau bersumpah itu namanya ini sakramentum, janji atau tanda dalam lingkup keagamaan. Lalu berikutnya ada perubahan di mana tanda lahirnya yang nampak dan ditetapkan oleh Kristus untuk menyatakan dan menjanjikan suatu berkat rohani. Karena mengapa ini berubah dari sumpah setia menjadi tanda lahiriah yang nampak, ditetapkan oleh Kristus untuk menyatakan dan menjanjikan suatu berkat rohani? Karena pertama-tama mulainya dari pemikiran dari Agustinus tahun 354-430 yang menyebut bahwa sakramen itu ada sebagai sacrum sinum atau tanda suci. Yang cetak miring ini adalah bahasa Latin ya. Tanda kurung itu arti dalam bahasa Indonesia. Atau verbum visible, artinya firman yang kelihatan. Visible itu yang kelihatan, verbum itu firman. Jadi perubahan dari janji setia lalu oleh pengaruh Agustinus berubah menjadi tanda suci atau firman yang kelihatan. Ini perubahan dari kata sakramentum. Sampai pada akhirnya nanti kita akan melihat intinya saja yang ditulis, jangan semuanya. Ini ada 40 slide, kita mulai tulis semua, ngomong. Dari sakramentum itu berubah menjadi tanda suci atau firman yang kelihatan. Maka arti dari sakramen sendiri, sakramentum tadi kan bahasa Latin. Sakramentum itu kalau dalam bahasa Indonesia menjadi sakramen, itu menjadi tanda dan sarana penyelamatan atau rahmat Allah kepada manusia. Maka manusia yang tergabung dalam anggota Gereja Katolik Roma
itu diharapkan mendapatkan sakramen yang ada dalam gereja. Tidak bisa semuanya didapat, benar tadi yang dikatakan tadi ya. Kalau orang yang menerima sakramen penyelamat pasti tidak akan menerima sakramen perkawinan. Nanti akan dilihat juga ada beberapa yang bisa didapat berulang kali, tetapi juga ada yang didapat hanya sekali. Kira-kira yang sekali itu apa? Sekali seumur hidup baptis, lalu krisma, lalu komuni ekaristi bisa berulang kali. Pengurapan orang sakit bisa berulang kali. Perkawinan yang bisa berulang kali adalah sakramen pengurapan orang sakit, sakramen tobat, ekaristi. Kalau komuni pertamanya itu memang sekali ya, tidak terus menerima pelajaran lagi tidak, tapi setiap kali kalian merayakan ekaristi kalian bisa menerima sesudah kalian menerima komuni pertama kali gitu. Maka pengurapan orang sakit itu bisa diterima berulang kali, tetapi ada jeda waktunya gitu ya. Sakramen tobat juga bisa diterima berulang kali. Ada yang seumur hidup belum pernah mengaku dosa? Sudah kan ya? Setidaknya kalian sebelum menerima komuni pertama sudah mengaku dosa. Tetapi jangan sampai begini, sebelum menerima komuni mengaku dosa, sebelum menerima krisma mengaku dosa, sebelum perkawinan menerima pengakuan dosa. Jadi jangan 3 kali dalam hidupmu. Tetapi di dalam gereja Katolik dikatakan, di dalam hukum 5 perintah gereja, sekurang-kurangnya mengaku dosalah 2 kali dalam setahun. Maka yang belum 2 kali dalam setahun nanti mulai lebih rajin untuk mengaku dosa. Lalu apa itu inisiasi? Karena bagian pertama ini adalah sakramen inisiasi. Nanti di buku panduan nanti yang akan dibagikan dalam proses selanjutnya adalah bagian pertemuan pertama, pengenalan. Yang kedua adalah sakramen inisiasi. Maka kita perlu melihat juga definisi dari inisiasi sendiri. Kalau orang itu punya adat tertentu pasti ada sistem menginisiasi, gitu ya. Artinya membawa anggota keluarga baru ini masuk ke dalam lingkup kalian. Atau kalau di sekolah, bagi yang masih sekolah itu kan ada inisiasi biasanya. Sebelum menjadi warga Santo Antonius atau warga dari kampus Vincentius atau yang lainnya, maksud diri ini pasti ada proses inisiasi. Inisiasinya dulu beragam. Mulai dari orang itu kayak dulu, kalau pernah mendengar yang umur sekitar saya itu pasti mendengar dengan kata apa? Ospek itu. Kalau zaman sekarang ada nggak? Nggak ada kayaknya. Sekarang sebutnya MPLS. iya MPLS. Pengenalan itu. Tetapi itu adalah proses bagaimana kalian masuk itu diinisiasi. Maka inisiasi ini berasal dari kata bahasa Latin, artinya memasuki. Initiatio atau initiare, memasuki. Inisiasi berarti memasuki. Memasuki apa? Tahap-tahapan dalam suatu kelompok. Maka proses memasukkan seseorang atau
kelompok orang dalam suatu perkumpulan atau komunitas. Ini yang dinamakan dengan inisiasi. Maka inisiasi Katolik itu adalah proses pendidikan iman bagi seseorang atau sekelompok orang yang mau masuk ke dalam gereja Katolik. Mengapa sakramen atau ketiga sakramen ini perlu didapat oleh setiap orang Katolik? Ini wajib hukumnya. Ketiga ini harus didapat, atau sakramen inisiasi yang terdiri dari 3 sakramen itu harus didapat. Maka kalau teman-teman lihat, mungkin ada yang bapak, ibu, atau yang sudah dewasa, mereka masih mengikuti karena sebelumnya belum pernah menerima sakramen yang untuk inisiasi ini, kurang lengkap gitu ya. Tetapi pada format tahapan-tahapannya seharusnya mendapatkan sakramen inisiasi dulu, baru tahap berikutnya sakramen-sakramen yang lainnya. Maka kalau nanti masih punya sertifikat atau bukti surat baptis, kalian bisa ngecek di sana. Itu ada keterangannya. Ditanya, di situ ada keterangannya baptis kapan, lalu krisma kapan, lalu ada perkawinan kapan. Bagi yang sudah menikah, jadi juga ada tulisannya di situ. Ini inisiasi. Selanjutnya pengantarnya begini. Sakramen inisiasi itu kan terdiri dari 3 yang tadi sudah dikatakan. Ada baptis, ada penguatan, dan ekaristi. Maka yang hadir di sini, yang mengikuti kelas untuk persiapan krisma, ini kalian akan belajar salah satu di dalamnya. Baptis dan ekaristi sudah didapat, tetapi satu bagian ini belum didapat. Maka prosesnya adalah bagaimana kalian mencoba untuk menjalani prosesnya seperti apa. Tetapi kita melihat karena 3 sakramen ini, maka kita lihat satu persatu. Bagi yang baptis dewasa ada nggak? Umur berapa Pak? (27). Ada yang lagi baptis dewasa? Umur berapa Bu? 27 juga. Sama. Sebelumnya dari Buddha, dua-duanya. Sebelumnya dari Buddha juga. Ada lagi yang baptis dewasa? Gak ada ya? Oh ya. Umur? Lupa. Kira-kira berapa tahun yang lalu? 26 tahun yang lalu. Oke. Umur 26. Oke, umur 26. Ada lagi yang baptis dewasa lagi? Tahun 96, berarti berapa tahun yang lalu? Berapa? 8 tahun yang lalu ya berarti ya. Itu diakonnya sudah lahir 28 yang lalu. Oh belum. Ini bapaknya sudah dibaptis. Sebelumnya dari aliran kepercayaan gitu ya. Oke. Sebelumnya dari Bu Konghucu. Oke. Oh, baptis 86. Tahun 86. Oke. Saya sebelum lahir Bu itu. Nah, yang baptis dewasa pasti mengalami proses yang kurang lebih persiapan juga kan ya. Masih ingat persiapannya berapa lama gitu kan? Yang paling terdekat yang masih ingat Bu? Prosesnya berapa lama? Enggak.
Setahun. Masih ingat? Setahun, kurang lebih setahun yang baptisan dewasa. Dan ini proses di mana nanti juga akan diceritakan di sini. Sakramen baptis itu pertama-tama adalah dasar dari seluruh kehidupan Kristiani dan dikatakan sebagai pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menjadi syarat untuk menerima sakramen lainnya. Maka orang pertama-tama harus dibaptis dulu. Tidak bisa saya inginnya perkawinan dulu, nggak bisa. Orang yang mau perkawinan lalu dibaptis, mungkin kalau dari agama lain gitu ya, pernikahannya beda agama, beda gereja mungkin. Tetapi kalau dia mengatakan bahwa seorang Katolik, tapi ketika ditanya sudah baptis belum, itu nggak bisa. Orang yang sudah dibaptis berarti memasuki kehidupan Kristiani. Memasuki itu ada dua hal nanti terkait dengan itu. Di mana dasarnya adalah bagaimana perintah untuk membaptis berasal dari Yesus sendiri. Ada yang bawa kitab suci? Ada yang bawa kitab suci? Ya, silakan dibuka coba Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Sudah dibuka, ada yang ketemu? Minta tolong dibacakan. Siapa yang sudah menemukannya? Oh iya, yang di belakang ya, bentar ya. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika sekarang seorang tidak dilahirkan dalam air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ulang lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya. Jikalau orang tidak dilahirkan dari apa? Air dan roh, maka dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Oke. Yang Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20, coba dicek. Ada yang nggak bawa kitab suci? Ada. Matius itu di mana? Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Perjanjian Baru berarti di bagian merah. Kalau kita punya ada merah birunya, dia kalau merah. Ini ada birunya mana? Oh iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, itu juga menjadi dasar dari sakramen baptis. Nanti silakan dilihat kembali di rumah, direnungkan Yohanes 3 ayat 5 dan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pertanyaan kecil, Matius selesai sampai bab berapa? Kata-kata terakhirnya apa?
akhir zaman. Jadi ini yang ayat 20 ini ayat terakhir kan? Ya, ayat terakhir. Jadi gampang mengingatnya, bagian terakhir dari Injil Matius itu perintah untuk membaptis. Maka baptis merupakan sarana yang tidak tergantikan bagi keselamatan. Itu intinya. Oleh karena itu, baptisan kita itu pertama-tama yang tadi saya katakan ada dua hal. Pertama, dibebaskan dari dosa, dan yang kedua adalah dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, menjadi anggota Kristus dan dimasukkan dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Maka orang yang sudah dibaptis itu pertama-tama dia dibebaskan dari dosa. Mengapa? Kalau dasarnya dulu itu kan manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Itu kan bahasa sederhananya begini. Adam dan Hawa itu kan tinggal dekat, cukup dekat dengan Allah ya. Maka dia bisa berkomunikasi dengan Allah begitu dekat. Tetapi oleh karena kesalahan, dosa, di mana siapa yang memakan buah pengetahuan? Loh, siapa yang memakan? Ayo. Adam dan Hawa atau siapa? Yakin? Nanti dicek di kitab Kejadian. Hah? Hawa. Yang makan siapa? Hawa atau Adam? Nanti dicek ya. Coba di kitab suci, kitab Kejadian, supaya ingat. Jadi ketika Adam dan Hawa ini masuk dalam tanda kutip kesalahan, dosa, maka hubungan relasi dengan Allah itu menjadi jauh. Akhirnya mengerti bahwa mereka ini rupanya punya pengetahuan, kesadaran dan lain sebagainya. Nah, Allah mengutus putranya Yesus Kristus itu untuk membalikan jarak yang jauh antara manusia dengan Allah yang rusak akibat dosa. Maka ini perlu ada perantara, maka namanya Yesus hadir di dunia itu. Mengapa baptis itu diberikan kepada setiap orang, bahkan mungkin mayoritas di sini baptis sejak kecil? Karena ini dosa yang dibawa oleh nenek moyang ini melekat pada setiap orang yang lahir di dunia. Maka ini dibersihkan dari dosa asal, lalu diterima menjadi warga gereja, menjadi anak-anak Allah. Akan tetapi manusia tidak 100% terus tidak berdosa setelah dibaptis. Kalian sendiri mengalaminya. Maka manusia terus-menerus punya kesalahan, punya kecenderungan untuk berdosa. Maka nanti juga oleh gereja diberikan salah satu sarananya lewat sakramen tobat, agar manusia tidak semakin jauh lagi relasinya dengan Allah. Karena pada prinsipnya kita sebagai ciptaannya perlu juga komunikasi lebih dekat. Maka salah satunya adalah bentuk komunikasinya adalah lewat doa. Kalau kita semakin menjauh dari Allah, maka ya semakin banyaklah kemungkinan kita untuk berbuat dosa atau jatuh dalam dosa. Maka baptisan intinya adalah bagaimana manusia itu dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi anak Allah, menjadi anggota Kristus. Maka prosesnya ini yang umum, seperti yang dialami oleh tadi beberapa orang yang baptis dewasa. Pertama adalah masa
katekumenan. Ini masa formasi, maka ketika itu pasti diberikan ajaran ini, ajaran-ajaran tentang perintah gereja dan pembentukan nilai Kristiani. Pasti diajarkan waktu itu. Sekarang mungkin sudah lupa. Maka kita mengingat kembali. Lalu ada 4 tahap persiapannya itu. Ada yang namanya pra-katekumenan, katekumenan, upacara penerimaan sakramen baptis, dan masa mistagogi. Ada 4 ini. Yang baptis dewasa mengalami, ya kan? Atau sudah lupa karena tahunnya 80-an, tahun berapa lagi? Pasti mengalami 4 hal ini. Nanti diingat-ingat kembali. Sudah. Ini proses umumnya dari sakramen baptis. Ini slide ke berapa ya? Dari berapa 50 slide tadi? Selanjutnya kita lihat satu persatu masa pra-katekumenan. Masa pra-katekumenan itu adalah suatu masa pemurnian motivasi seorang calon baptis. Maka seorang calon baptis itu dibimbing ke arah pertobatan dan pemurnian motivasi agar nantinya bisa diterima sebagai seorang katekumen. Nah, mungkin pertanyaannya, dulu mau dibaptis itu kira-kira kenapa? Satu dua alasan, kira-kira apa? Alasannya oke. Ada tambahan dari suaminya sama oh, ya. Secara adat juga, terus saya belajar Katolik bareng setelah itu sah atau tidak perkawinan saya. Sedangkan saya tidak ada baptis perkawinan, itu pertanyaan saya. Oke, pertanyaannya nanti disimpan. Nanti minggu depan akan dijawab oleh diakon. Dijelaskan sesinya ditambahkan dengan sesi perkawinan. Karena nanti minggu depan sudah pisah kelas ya. Ya, khusus yang dewasa pertanyaannya akan banyak supaya yang kecil tidak bingung gitu ya. Maka dipisah minggu depan saja. Nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang tadi. Iya, ada lagi? Alasannya mengapa ingin menjadi Katolik, Pak? Mengapa dulu akhirnya pengen dibaptis? Pertama karena dari lingkungan ya, dari lingkungan itu waktu saya mulai dari SMP guru bahasa Inggris itu seorang Katolik. Nah, mulai dari situ saya udah tertarik untuk belajar agama Kristen atau Katolik. Saya kadang tahu apa batas-batasnya. Bedanya gitu ya. Saya terpengaruh sama lingkungan. Terus pertama sekali yang masuk Katolik itu istri saya. Istri saya sebenarnya dia pertama itu dia Buddha, lingkungan Buddha. Tapi kakak-kakaknya itu Katolik. Akhirnya istri saya menjadi Katolik dulu, baru dia kenal saya. Saya sebelum jadi Katolik, waktu masih SMP, saya ingat itu ya, saya pernah dikasih Alkitab sama teman-teman sekolah. Itu saya pelajari dari awal lah, saya baca waktu itu umur 17-an atau 16, masih semangat-semangatnya. Tapi kenapa tahun 96 saya baru bisa jadi Katolik, saya juga tak jelas itu.
Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama adalah ketika orang itu ingin menjadi Katolik, seperti tadi yang sudah diceritakan ya, itu entah mulainya karena tergerak hatinya, entah karena pasangan hidupnya. Kalau yang baptis bayi mungkin karena orang tua ya, lebih pada orang tua. Tetapi pertama-tama orang yang akhirnya dimurnikan motivasinya, tujuannya ingin menjadi Katolik itu seperti apa. Ini di masa pra-katekumen. Dan pada masa ini dilakukan penjajakan calon terkait latar belakangnya, terutama tentang status perkawinannya begitu. Lalu motivasi menjadi anggota gereja Katolik itu apa? Itu seperti apa nanti pada masa ini. Lalu seorang calon baptis juga perlu untuk mulai diajak mengikuti pertemuan-pertemuan yang ada. Maka pasti yang mengalami doa lingkungan, doa di mana, lalu ikut ke gereja, mulai mengerti. Nah, ini masa-masa ikut ambil bagian. Ini masa pra-katekumenan. Selanjutnya, tahap ini diakhiri dengan pelantikan menjadi katekumen yang dilaksanakan di paroki atau stasi atau lingkungan pada biasanya minggu Advent pertama atau kedua. Ini tidak selalu seperti ini. Di sini itu setelah prosesnya baru bisa diterima atau dilantik. Tapi tidak selalu pada ini ya, minggu Advent pertama atau kedua. Selanjutnya, masa katekumenan. Setelah dilantik, maka memasuki masa katekumenan, bagian yang kedua, tahap kedua, di mana masa ini adalah suatu masa ketika seorang calon baptis belajar menjadi seorang Katolik dan menerima bimbingan pastoral, sehingga keinginannya untuk mengikuti Kristus itu semakin matang. Maka pada saat ini calon baptis harus dipersiapkan. Maka tadi benar yang dikatakan tadi, kira-kira 1 tahun, karena dengan kurang lebih frekuensi belajarnya itu sekitar 40-50 jam. Ini ada standarnya. Jadi wah, ternyata jadi Katolik itu lama prosesnya. Kalau pernah melihat yang dikatakan oleh Romo Eko OSC, itu dia mengatakan cukup menarik, gereja itu tidak mau komersil. Artinya kalau kamu mau dibaptis, mau bisa apa yang dikatakan kemarin, percaya bisa baptis begitu saja. Tidak, tetapi perlu ada proses-proses pembelajaran mengenali macam-macam hal. Jadi tidak serta-merta orang itu hanya sekedar ingin, tetapi tidak dimurnikan, tidak didampingi dan sebagainya. Maka pada masa ini seorang calon baptis juga diajak untuk membangun kebiasaan hidup Kristiani dalam perayaan liturgi gereja. Orang sudah, yang tadi saya katakan, akhirnya orang ikut perayaan Ekaristi, tetapi tidak sambut komuni, tetapi juga mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Dan ketika dipandang bahwa iman seseorang katekumen ini semakin berkembang, maka diizinkan untuk menerima sakramen inisiasi, mulailah masa penyucian atau penerangan. Untuk itu diadakan upacara yang dilaksanakan di paroki, biasanya minggu Prapaskah yang kedua, biasanya. Ini tahap-tahapannya. Maka tahap berikutnya adalah penerimaan sakramen baptis. Jadi ada tahap katekumen, lalu ini terima orang yang menerima menjadi anggota penuh gereja. Maka upacara ini sebaiknya dilaksanakan pada malam Paskah atau salah satu minggu dalam masa Paskah. Maka tidak diperkenankan menerima sakramen baptis pada Sabtu pagi sebelum Bijil Paskah, karena orang itu
biasanya orang Katolik itu berperbarui janji baptisnya di malam Paskah, dan Paskah pagi juga masih ada, kalau malamnya belum. Dan ini sebenarnya juga dituakan bagi mereka calon-calon baptis. Setelah menerima sakramen baptis, maka memasuki masa yang disebut dengan masa histagogi, yaitu suatu ketika seorang baptisan baru itu mulai membangun hidup yang lebih dekat dengan semua umat beriman lainnya, menghayati hidup baru dalam Kristus dengan bantuan dari wali baptisnya. Ada yang masih ingat wali baptisnya siapa? Nanti tanyakan orang tuanya wali baptisnya siapa kalau yang baptis bayi. Kalau yang baptis dewasa harusnya masih ingat wali baptisnya siapa. Pada masa ini hendaknya seorang baptisan baru semakin berpartisipasi penuh pada kehidupan gereja, baik dalam perayaan sakramen, terutama Ekaristi, maupun dalam pelayanan atau tugas perutusan lainnya. Sejak dibaptis, ada yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang di gereja, ada yang pernah dan sedang mengikuti putra-putri altar, misdinar. Ada yang belum pernah selama hidupnya. Coba angkat tangan yang belum sama sekali masuki putra-putri altar. Angkat yang tinggi supaya belakang yang itu ya. Banyak sekali ya. Kalau yang sudah berumur tidak apa-apa. Yang dari sana semua mas sendiri nih. Ya, yang sebelah sini Vincent semua. Ya, tidak semua. Iya, yang depan ini Antonius, wajah-wajah ini. Yang belakang ya, berarti. Oke. Nah, ada yang pernah mengikuti atau sedang mengikuti lektor atau pemazmur? Ada tidak? Angkat tangan kalau ada. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi? Ada. 4. Ada lagi yang pernah mengikuti kelompok kur atau yang lainnya? Pernah? Oke. Cukup, terima kasih. Nah, ini masa di mana seharusnya yang dialami selama masa histagogi. Jadi tidak hanya berarti sudah dibaptis sudah, tetapi perlu juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Ada begitu banyak kegiatan, mulai dari bina iman remaja, OMK, lalu lektor, lalu pemazmur, atau kelompok kur, atau aktif dalam kegiatan yang lainnya. Itu bisa terjadi. Nah, baptisan dalam bahaya maut itu bisa terjadi juga begini. Normalnya adalah seperti yang kalian alami, baptis bayi atau baptis dewasa. Tetapi ada juga yang namanya baptisan dalam bahaya maut. Nanti kalau pernah mendengar itu konteksnya seperti ini. Orang dewasa yang berada dalam bahaya maut dapat dibaptis dan dijemput. Seorang dalam kondisi seperti ini cukuplah memiliki sekedar pengetahuan mengenai kebenaran iman. Kebenaran iman itu terungkap dalam aku percaya. Maka itu kebenaran iman. Sampai bagian terakhir kalau mengaku mendoakan itu bagian terakhir kan pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Itu bagian terakhirnya. Itu adalah
kata utamanya kan adalah aku percaya akan Allah sampai yang terakhir. Maka itu menjadi seluruh panduan hidup kita. Maka kalau orang yang dibaptis dalam bahaya maut, pertama-tama cukuplah orang ini memiliki sekedar pengetahuan, karena waktunya mepet karena dalam bahaya maut. Selain itu orang itu tersebut dalam cara tertentu, baik dalam perkataan dan perbuatan, dan pernah menyatakan maksudnya untuk menerima baptis dan berjanji bahwa akan meninggalkan cara hidup yang tidak beriman, dari orang yang tidak beriman atau orang yang punya agama tertentu, tapi pernah mengungkapkan ingin dibaptis. Lalu ini contohnya ya, ada saudara atau teman gitu ya pengen dibaptis, tapi sedang dalam proses mau masuk tapi masih bingung, tetapi pernah mengungkapkan mau dibaptis. Tiba-tiba kecelakaan, lalu dalam kondisi tidak sadar dan mau meninggal, dia mengharapkan ingin dibaptis, maka orang bisa langsung dibaptis dalam kondisi bahaya maut. Tapi kalau orang sedang bugar, itu nggak masuk dalam kondisi seperti ini, begini ya. Nanti ini dalam sakramen baptis bagian terakhir ini yang dalam bahaya maut itu tetap perlu juga ada rumusannya. Rumusannya adalah aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu rumusannya. Materinya itu air yang dicurahkan. Untuk baptisan seperti itu. Kalau saya pernah melihat kalau orang itu dibaptis itu baptis selam. Jadi kalau orang kecelakaan mau meninggal, lalu dia itu hendak ingin dibaptis, ketemu saya, apakah boleh baptis saya selamkan di sungai gitu? Jawabannya, hah? Mati karena tenggelam, bukan karena mati karena kecelakaan. Jadi perlu dilihat bahwa rumusan untuk sah atau tidaknya baptisan adalah rumusan aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, lalu dicurahkan air itu, maka itu yang menjadi sah atau tidaknya. Dan tadi itu yang membedakan kita dengan gereja-gereja lain, gereja Kristen yang lain. Tadi kan disampaikan oleh Bapak tadi, antara Katolik atau Kristen itu seperti apa gitu kan. Terlihat dari rumusan baptisannya. Sekarang bagian kedua yaitu sakramen penguatan yang akan kalian terima nantinya. Sakramen penguatan merupakan sakramen yang memberikan materai di mana orang-orang yang dibaptis melanjutkan perjalanan inisiasi Kristiani dan diperkaya dengan anugerah Roh Kudus serta dipersatukan secara lebih sempurna dengan gereja. Karena prosesnya, tahapannya orang pasti sudah dibaptis dan menerima komuni pertama, baru sakramen penguatan. Maka di bagian ini itu biasanya orang yang sudah dibaptis melanjutkan perjalanan inisiasinya dan diperkaya dengan Roh Kudus, karena sakramen penguatan itu kita mendapat pencurahan Roh Kudus dan kita diharapkan menjadi saksi Kristus. Itu tugasnya. Kalau baptis itu ya jelas kita menjadi anggota gereja. Kalau komuni kita dipersatukan dalam perjamuan Tuhan.
Kalau penguatan kita diminta untuk menjadi saksi. Maka bersama dengan baptisan, ekaristi, dan sakramen penguatan membentuk sakramen inisiasi. Ini yang kita bahas hari ini. Oleh karena itu, baptis, penguatan, dan ekaristi itu membentuk suatu kesatuan. Yang terakhir itu wajib seluruh umat beriman wajib menerimanya. Yang kelihatan ya, hanya orang percaya yang bisa melihat ini. Bagian terakhir itu setelah ekaristi itu ada tulisannya seluruh umat beriman wajib menerimanya. Tidak ada kata tidak. Maka kalau yang ada di semuanya, kalau orang tuanya belum, nanti ditanya sampai di rumah ya, orang tuanya sudah krisma atau belum? Hah? Kalau belum, silakan suruh krisma. Nanti kalau malu sudah dewasa, lah tadi ada beberapa ini yang dewasa ini ada ikut. Sudah umur berapa Pak? 77, umur berapa? 67 dan 67. Nanti bilang ke orang tua yang teman-teman ada di semua ini, yang coba ditanya apakah orang tuanya itu sudah krisma atau belum. Kalau belum, kamu bilang semua umat beriman itu wajib menerimanya. Kalau bapak ibu, bapak mama belum menerima, wajib menerimanya. Nanti tanyakan ya. Ini PR pertama untuk yang jadi semuanya. Maka setiap orang yang dibaptis yang belum menerima penguatan dapat dan harus menerima sakramen penguatan. Tanpa penguatan dan ekaristi, sakramen baptisan memang sah dan berdaya guna. Namun inisiasi Kristiani masih belum lengkap. Ini catatannya. Mengapa kalian itu harus menerima sakramen krisma? Karena supaya inisiasi kalian lengkap. Maka bagi yang belum menerima sakramen krisma juga diminta untuk ikut. Gitu ya. Tidak, biasanya kalau komuni itu ada batasan umurnya. Tapi kalau krisma itu biasanya dibagi dua, kategori dewasa, orang tua, dan nanti yang kategori umum dasarnya ada bawahnya. Batas bawahnya itu kelas atau umur ya? Kelas ya? Umur 13 tahun. Umur 13. Masalah dia masih SD tapi kelas 3 umur 13 tahun tetap masuk ya. 13 tahun. Ada yang umurnya 13 tahun sekarang? Pada SMP kelas 1 ini ya. Iya. 7 kelas 7 ya. Sekali lagi bahwa tanpa adanya sakramen penguatan, maka sakramen inisiasi Kristiani belum lengkap. Itu kata kuncinya. Sakramen ini disebut juga sakramen krisma karena dalam upacara itu dipergunakan yang namanya minyak krisma. Minyak krisma itu diberkati kapan? Minyak krisma diberkati kapan? Kamis pagi menjelang Kamis putih. Minyak krisma diberkati kapan? Kamis putih pagi. Saat Misa krisma. minyak krisma diberkati kapan? Kamis putih pagi. Kamis putih pagi. Apa iya? Kapan? Kalau di Jakarta ya Kamis pagi atau yang namanya Misa krisma. Misa krisma.
Bukan saat kalian menerima krisma itu minyak diberkati, bukan. Tapi ketika para imam itu membarui janji imamatnya, itu di situ juga diberkati yang namanya 3 minyak. Minyak untuk baptis. biasanya digunakan untuk baptis, yang kedua untuk krisma, yang ketiga untuk pengurapan orang sakit. Jadi ada 3 minyak. Di Jakarta, di Keuskupan Agung Jakarta biasanya saat Kamis Putih pagi hari. Di beberapa tempat sebelum Kamis Putih, tetapi antara Minggu Palma sampai Kamis Putih. Jadi antara Senin, Selasa, atau Rabu itu biasanya diberkati minyak ini. Minyak ini adalah minyak zaitun atau minyak yang diperas dari tumbuhan lain yang telah dikonsekrasi atau diberkati oleh uskup. Dalam penerimaan sakramen penguatan, seorang Kristen ditentukan dan dikuatkan berkat rahmat Roh Kudus yang hadir secara baru. Oleh karena itu sakramen ini disebut juga sakramen penguatan. Itu intinya. Yang memberkati minyak krisma siapa? Uskup. Yang memberikan sakramen krisma siapa? Uskup. Di Keuskupan Agung Jakarta bisa uskup, bisa bikjen. Bikjen siapa? Ya siapa bikjen? Bikjen itu siapa? Nama bikjen Keuskupan Agung Jakarta siapa? Romo Samuel Pangestu. Romo? Samuel. Bukan Romo Mario. Romo Samuel. Bukan saya juga. Siapa? Romo Samuel. Nanti dicek ya. PR yang kedua, siapakah Bikjen Keuskupan Agung Jakarta? Bikjen. Siapakah Bikjen Keuskupan Agung Jakarta? Nanti dicari supaya jadi PR. Nah, dalam proses penerimaan sakramen penguatan, pertama-tama ini yang seperti yang tadi dikatakan ya, kalian memenuhi syarat bagian pertama ini. Diberikan kepada umat beriman yang belum menerimanya dapat menggunakan akal budinya. Itu kanon 891 kita hukum kanonik yang isinya itu pokoknya dari lahir sampai mati itu ada peraturannya. Jadi kayak undang-undang lah gitu ya. Dalam gereja itu namanya kitab hukum kanonik. Itu nomornya 891. Mulai usia 13 tahun atau setingkat kelas 7 SMP. Namun demikian dengan pertimbangan alasan pastoral dan kebiasaan setempat, pastor paroki setempat berhak menentukan batas usia minimal penerimaan sakramen penguatan asalkan selisihnya tidak jauh dengan ketetapan yang di atas. Ini menjadi hak dari paroki. Sebenarnya kalau tadi itu khusus paroki Bidara Cina mungkin tidak sebanyak ini. Jadi kan hanya paling ada separuhnya yang masuk dari paroki Bidara Cina. Lalu pastor paroki sebagai penanggung jawab utama ini dibantu oleh tim KTTC, lalu mempersiapkan penerimaan sakramen penguatan. Calon krismawan krismawati seperti kalian semua ini semakin menyadari ini yang dicetak tebal kehadiran Roh Kudus dalam sakramen ini. Yang kedua adalah buahnya, yaitu keterlibatan kalian semua secara aktif dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Maka kalian diutus menjadi saksi Kristus.
paling sederhana saksi Kristus itu apa? Kalian pernah makan di restoran atau di KFC atau di depan sana itu ada. Pernahkah kalian sebelum makan itu buat tanda salib dan berdoa? Iya, itu tuh bentuk dari kalian menunjukkan sebagai saksi Kristus, keterlibatan saksi Kristus menunjukkan bahwa ini loh saya orang Katolik. Kalau yang sekarang ini beberapa kali ini ada yang mulai menanyakan pemain sepak bola siapa? Yang U23 buat tanda salib sebelum memasuki lapangan, lalu ada yang mulai menanyakan, loh kok disumpahnya tidak dengan romo? Ada yang menanyakan begitu. Ada pemain-pemain ya nggak jauh-jauh lah ya. Dulu paroki sini jujur itu kalau menang buat tanda salib. Pemain badminton itu ya, yang rumahnya di sebelah situ, tetangganya Mas Yusuf itu sekarang sudah pindah punya rumah baru. Calon krismawan teman-teman semuanya ini hendaknya dipersiapkan secara lebih mendalam dengan rekoleksi dan penerimaan sakramen Tobat. Di ujung dari rangkaian panjang kurang lebih sampai nanti di bulan September ya kalau tidak salah, itu teman-teman semuanya yang ada di sini nanti akan dikumpulkan kembali bersama dengan rekoleksi dan penerimaan sakramen Tobat. Tetapi dalam proses perkembangan selanjutnya nanti pertemuan 2 sampai berikutnya nanti akan dipecah menjadi beberapa kelas supaya tadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berat itu terjawab dengan lebih leluasa. Kalau dijelaskan sekarang nanti yang anak-anak malah bingung ngomong apa begini. Belum saatnya, belum umurnya. Permasalahan anak-anak tidak masuk dalam permasalahan yang dewasa, begitu juga yang sebaliknya. Maka nanti akan dipisah. Tetapi pada saat pertemuan selanjutnya juga akan ada digabungkan kembali terkait dengan rekoleksi dan penerimaan sakramen Tobat. Maka ini wajib hukumnya. Ini seperti tadi pelayan sakramen. Kalau komuni baptis itu siapa yang boleh membaptis? Romo atau diakon. Frater boleh enggak? Enggak. Suster boleh enggak? Yakin? Ketika ditanya boleh enggak? Enggak. Dalam Yakin? keadaan darurat boleh. Pelayan utamanya adalah seorang imam atau diakon. Pelayan yang luar biasa, tadi yang bahaya maut, itu seluruh umat beriman. Berarti suster bisa kalau dalam bahaya mau. Kalian bisa nggak? Bisa kalau dalam bahaya mau. Jangan membuat bahaya maut bagi orang lain. Yang tadi itu ya, yang kecelakaan langsung dibaptis diselam di sungai. Jadi dia meninggal bukan karena kecelakaan, tapi meninggal karena tenggelam. Kalau komuni pertama, siapa pelayannya? Romo. Diakon boleh enggak? Enggak. Kalau penguatan krisma, siapa? Uskup atau Romo Bikjen. Yang tadi saya suruh tanya tadi itu Bikjen Keuskupan Agung Jakarta siapa? Itu PR. Nanti pertemuan selanjutnya guru-guru pendamping tolong ditanya ya. PR-nya sudah 2 itu. Satu tadi apa? Hah? Siapa? Yang
makan buah Adam atau Hawa atau dua-duanya. Itu PR pertama. Yang kedua, siapa Brigjen Keuskupan Agung Jakarta? Silakan nanti dicari informasinya. Jadi uskup itu adalah pelayan sakramen penguatan. Hanya imam yang memiliki kewenangan. Selain uskup itu juga ada imam. Maka tadi itu boleh ngomong Brigjen. Tetapi harus ada wewenang dari uskup. Dalam bahaya maut, setiap pastor paroki atau bahkan imam diberi wewenang untuk memberikan sakramen penguatan. Sekali lagi, dalam bahaya maut. Saya bisa kalau dalam bahaya maut. Kalau tidak dalam bahaya maut, saya tidak bisa, kecuali kalau saya jadi pastor paroki. Kalau romo rekan belum tahu. Begitu. Hal yang perlu dihindari adalah pemberian sakramen penguatan langsung setelah pembaptisan. Biasanya ada jeda dulu. Jarang orang menerima 3 sekaligus baptis, komuni lalu krisma. Yang baptis dewasa tidak langsung kan. Maka hari ini ikut pelajaran itu krisma. Karena apa? Ada proses yang berbeda yang harus dipelajari. Tanpa ada wewenang dari uskup atau tanpa melalui proses katekese yang memadai, maka harus ada izin, dan juga orang menerima 3 sekaligus itu perlu ada izin, dan sebenarnya perlu ada pendampingan secara khusus. Bagian terakhir dari sakramen inisiasi adalah sakramen Ekaristi. Ini yang sudah kalian dapat. Ini hanya sekedar mengingat kembali. Ekaristi itu adalah sakramen dengannya orang Katolik itu mengambil bagian dari tubuh dan darah Kristus serta turut serta dalam pengorbanan dirinya. Ada yang rajin ikut misa harian? Ada. Seminggu berapa kali? Sekali. Syukur kalau pernah ikut misa harian. Yang tidak pernah ikut misa mingguan ada? Yang tidak pernah ikut misa mingguan ada? Kalau ada, segera bertobat sebelum menerima sakramen krisma. Ini wajib mengikuti perayaan Ekaristi mingguan, hari Sabtu, hari Minggu. Karena Ekaristi itu adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Kata kuncinya sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Selanjutnya, seorang calon penerima komuni ini syaratnya sekurang-kurangnya 7 tahun, hafal terbiasa doa-doa pokok, 2 harian terbiasa mengikuti perayaan Ekaristi dengan tenang, memiliki kemampuan untuk mengerti misteri yang diterima Ekaristi. Ini syarat-syaratnya, kalian sudah melewati semuanya. Sama dalam bahaya maut juga, orang yang belum genap 7 tahun itu bisa menerima, asalkan dia bisa membedakan antara tubuh Kristus dan makanan lainnya. Maka penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus itu perlu. Kalau kalian di dalam gereja lalu lihat ada lampu di tabernakel, dengan tabernakel itu menyala, biasanya warnanya merah. Itu menyala, berarti di situ ada sakramen. Maka ketika ada sakramen, seharusnya pertama, tidak ngobrol di dalam gereja. 2, tidak makan minum di dalam gereja. 3, menghormati di dalam gereja. Maka hormatlah ketika dilihat di dalam gereja ada lampu tabernakel yang menyala. Jangan main-main di depan sakramen Maha
Kudus, karena kalian sudah menerima sakramen Ekaristi. Maka perlu dengan hormat. Buah yang diharapkan kalau sakramen Ekaristi adalah terlibat dalam kehidupan gereja. Beberapa dari kalian itu sudah terlibat aktif. Setidaknya kalian mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggunya. Bisa lebih dari itu, bisa mengikuti misa harian ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ikut misdinar, putra putri altar, ikut lektor, ikut mazmur, ikut kor atau yang lainnya. Ini termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Maka sakramen inisiasi yang kita bahas pada hari ini ada 3 itu menjadi tanda bahwa ia menjadi anggota gereja secara maka yang hadir, yang belajar sekarang ini belum menjadi anggota gereja penuh, maka kalian belajar. Sebagai orang Katolik wajib menerima sakramen inisiasi, hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-menawar. Sebagai orang Katolik wajib menjaga, merawat dan menghayati dalam hidup. Ini 3 hal. Pertama, menjadi tanda sebagai warga gereja secara penuh. Yang kedua adalah wajib diterima, dan yang ketiga adalah menjaga dan merawat dan menghayati sakramen inisiasi ini. Ini poin pentingnya. Slide ke-49. Ini pertanyaannya. Nah, silakan ditulis minggu depan kalau ada pertemuan lagi. Semoga para suster, frater, diakon, dan yang lainnya tolong nanti sekilas diingatkan tentang PR ini. PR yang ketiga. PR yang pertama adalah siapa yang makan buah pengetahuan Adam atau Hawa. Dasar kitab sucinya mana? Kejadian berapa? Yang kedua, siapakah Brigjen Kuskupan Agung Jakarta? Yang ketiga, pertanyaan ini, apa arti inisiasi? Inisiasi Katolik artinya apa? Apa artinya sakramen? Apa saja sakramen inisiasi? Apa artinya sakramen baptis? Apa artinya sakramen penguatan? Dan apa artinya sakramen Ekaristi? Jawabannya adalah 50 slide yang sudah sampaikan tadi. Sudah selesai dicatat? Masih ada 2 slide lagi. Sambil menunggu, apakah ada pertanyaan? 1, 2 pertanyaan. Ya, silakan. Ya, sore Romo. Tadi di penjelasan mengenai sakramen baptis itu dijelaskan dasar dari pembaptisan itu ada di Yohanes dan Matius. Tapi tadi dalam penjelasan sakramen Krisma nggak disebutkan dasarnya, Romo. Boleh disebutkan? Terima kasih. Ya, Krisma nanti di bagian yang ini ada. Slide berikutnya ini ada. Di buku panduan ini ada sebenarnya. Tadi tidak saya sampaikan di sini.
Ada lagi pertanyaan yang lain? 1, 2, 3, gak ada ya. Nah, membangun niat. Yang pertama ini adalah terkait dengan, silakan teman-teman membangun niat buat satu niat secara spesifik untuk menjalankan iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Yang mau apa? Satu saja. Ini tadi yang ditanyakan. Yang kedua, saya minta kalian untuk membaca kitab suci dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Ini menjadi dasar bagaimana kita itu dilahirkan kembali. Mengapa orang perlu dilahirkan kembali? Kalau tadi itu di dalam baptisan itu dikatakan bahwa orang itu perlu dibaptis dengan air dan roh. Dan di sini dikatakan lagi bagaimana orang itu dilahirkan kembali. Karena apa? Dalam proses yang tadi saya ceritakan, ketika manusia itu jauh dari Allah, lalu muncullah Allah mengutus putranya untuk mengembalikan, menjembatani antara relasi manusia dengan Allah, itu menjadi komunikasinya lebih dekat. Katakan kalau dalam sama tambahannya adalah dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tambahannya Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kata-katanya begini: sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini sebagai dasar bagaimana salah satunya adalah ketika orang itu hendak diselamatkan itu bukan karena usaha kita pertama-tama, kita sebagai manusia maksudnya, tetapi bagaimana kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan kita. Yang Efesus tadi itu lebih pada bagaimana relasi kita untuk menyadarkan kepada kita bahwa pertama-tama bukan kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih Allah. Nanti yang diminta untuk merenungkan adalah dari ini, Yohanes 3 1 sampai 7. Nanti dibaca-baca, dilihat kembali bagaimana ini juga menjadi salah satu dasar kitab suci. Terima kasih, saya kembalikan kepada